Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Askarwati dengan NPM 0321011078. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan anak usia 3-6 tahun, prakonseptual 3-4 tahun. Perkembangan merupakan proses yang tidak akan berhenti. Perkembangan juga dapat dikatakan sebagai berkembangnya fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam bidang motorik kasar, motorik halus, kemampuan bahasa, maupun sosialisasi dan kemandirian. Pada dasarnya, setiap anak melewati proses perkembangan sesuai dengan tahapan usianya, akan tetapi banyak faktor yang memengaruhinya. Ciri-ciri perkembangan anak usia 3-6 tahun atau prakonseptual 3-4 tahun meliputi aspek fisik, aspek sosial, aspek emosi, dan kognitif anak. Yang pertama, ciri fisik. Penampilan atau gerak-gerik mulai dibedakan dengan anak yang berada dalam tahapan sebelumnya. Contohnya seperti anak prasekolah umumnya sangat aktif. Mereka telah memiliki penguasaan atau kontrol terhadap tubuhnya dan sangat menanyakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan sendiri. Berikan kesempatan kepada anak-anak untuk lari, memanjat, dan melompat. Usahakan kegiatan-kegiatan tersebut sebanyak mungkin sesuai dengan kebutuhan anak dan selalu di bawah pengawasan. Ciri sosial. Anak usia 3-6 tahun biasanya mudah bersosialisasi dengan orang di sekitarnya. Umumnya anak pada tahap ini memiliki 1 atau 2 sahabat yang cepat berganti. Mereka umumnya dapat cepat menyesuaikan diri secara sosial. Ciri emosional. Anak usia seperti ini cenderung mengekspresikan emosinya dengan bebas dan terbuka. Sikap marah, iri hati pada usia seperti ini sering terjadi. Mereka seringkali memperebutkan perhatian guru atau orang di sekitarnya. Ciri kognitif. Anak pada usia ini umumnya sudah terampil berbahasa. Sebagian besar dari mereka senang berbicara, khususnya pada kelompoknya. Sebaliknya, anak diberi kesempatan untuk menjadi pendengar yang baik. Tumbuh kembang anak usia 3-6 tahun. Yang pertama, pola makan. Anak usia 3-6 tahun seringkali menolak sayuran, makanan kombinasi, dan nati. Makanan yang disukai antara lain sereal, daging, kentang bakar, buah-buahan, dan permen. Banyak anak yang berusia 3-6 tahun tidak dapat diam selama makan dengan keluarga dan dapat tetap berjuang dan menggunakan peralatan makanan, misalnya sendok, piring, dan garpu. Yang kedua, pola eliminasi. Anak sudah mampu melakukan toilet training dengan mandiri. Beberapa anak mungkin masih mengumpul di celana, sebagian besar lupa untuk mencuci tangan dan membilasnya. Teori-teori perkembangan anak usia 3-6 tahun. Yang pertama, teori perkembangan kognitif menurut Jean Piaget. Perkembangan kognitif menurut Piaget merupakan perubahan-perubahan yang terkait usia yang terjadi dalam aktivitas mental. Dalam segi bahasa, rata-rata anak usia 3 tahun berbicara kalimat dengan 3 atau 4 kata dan berbicara terus-menerus. Rata-rata usia 4 tahun mengatakan cerita yang dilebih-lebihkan dan bernyanyi lagu yang sederhana. Rata-rata usia 5 tahun mengetahui dalam 1 minggu dan bulan, warna atau lebih, dan dapat menamakan hari-hari. Teori perkembangan moral menurut Colbert. Teori perkembangan moral dikemukakan oleh Colbert dengan memandang tumbuh kembang anak ditinjau dari segi moralitas anak dalam menghadapi kehidupan. Dalam teori perkembangan moral, anak termasuk dalam tahap prakonvensional. Dalam tahap perkembangan ini, anak terorientasi secara budaya dengan label baik atau buruk. Anak-anak menetapkan baik atau buruknya suatu tindakan dari konsekuensi tindakan tersebut. Dalam tahap ini, anak tidak memiliki konsep tatanan moral. Mereka menentukan perilaku yang benar dari atas sesuatu yang memuaskan kebutuhan mereka sendiri meskipun terkadang kebutuhan orang lain. Hal tersebut diinterpretasikan dengan cara yang sangat konkret tanpa kesetiaan, rasa terima kasih, atau keadilan. Aspek-aspek perkembangan anak usia 3-6 tahun. Yang pertama, motorik kasar atau gross motor.
merupakan keterampilan yang meliputi aktivitas otot yang besar seperti gerakan lengan dan berjalan. Dua motorik halus atau fine motor skills merupakan keterampilan fisik yang melibatkan otot kecil dan koordinasi mata dan tangan yang memerlukan koordinasi yang cermat. Perkembangan motorik halus mulai memiliki kemampuan menggoyangkan jari-jari kaki, menggambar 2 atau 3 bagian, menggambar orang mampu menjepit benda, melambaikan tangan dan sebagainya. Yang ketiga, bahasa atau language adalah kemampuan untuk memberikan respon terhadap suara, mengikuti perintah dan berbicara spontan. Pada perkembangan bahasa diawali mampu menyebut hingga 4 gambar, menyebut 1 hingga 2 warna, menyebutkan kegunaan benda, menghitung, mengertikan 2 kata, meniru berbagai bunyi, mengerti larangan dan sebagainya. 4. Perilaku sosial atau personal sosial adalah aspek yang berhubungan dengan kemampuan mandiri, bersosialisasi dan berinteraksi dengan lingkungannya. Perkembangan adaptasi sosial pada anak yaitu dapat bermain dengan permainan sederhana, mengenali anggota keluarganya, menangis jika dimarahi, membuat permintaan yang sederhana.